Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, di samping saya sudah ada seorang bintang tamu, Cahya Kamila. Apa kabar Mbak Cahya? Baik. Sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah, Mas Bayu. Terima kasih hadiri menembus Ya. mata batin. Terima kasih juga udah diundang lagi. Diundang. Waktu itu setelah dari sini ada kejadian aneh nggak Mbak? Yang ikut di rumah atau setelah itu ada hal-hal yang mengganggu atau normal-normal aja? Ada Kayak sih. kita? Jadi di rumah ya, kan aku lagi di ruang tamu aku kan, malam-malam nih. Lagi main game aja gitu kan, biasa kan kalau udah malam sendirian, jam berapa? Jam 12 malam lah main game, belum bisa tidur main game nih. Terus di ruang tamu situ ada kuda-kudaan mainan anak aku kan, cowok kan, kuda-kudaan yang gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba dia bergoyang-goyang sendiri, bener. Kalau ketiup angin mungkin nggak dia? Orang bilang ketiup angin, orang di dalam rumah gimana sih ketiup angin, orang ditutup semua. Seangin-anginnya juga nggak mungkin dia goyang-goyang, orang dia kan kuda-kuda itu nggak berat kan. Terus aku langsung merinding gitu. Ya udah, langsung kabur lagi masuk ke dalam. Masuk ke dalam rumah. Sering kejadian kayak gitu? Itu baru sekali sih, cuman sebelumnya pernah ada kayak orang pinter gitu, nggak tahu dia main ke rumah lah waktu itu ya, kenalannya teman aku gitu kan, teman aku bawa ke rumah. Dulu sebelum si kuda goyang-goyang itu, dia pernah ke rumah, dia ngomong kayak gini, ini kayaknya ini nih di ruang tamu ini nih ada makhluk anak kecil cowok tuh, aku aja merinding kalau saya denger kayak gitu, ada makhluk anak kecil cowok gitu itu, cuman kayak kita kan percaya nggak percaya ya, maksudnya. Betul. Mereka ada, tapi ya. semoga nggak diliatin gitu kan. Mudah-mudahan juga nggak saling mengganggu. Tapi sampai sekarang gimana? Ya itu akhirnya pas nggak lama kemudian itu emang si kuda itu tiba-tiba goyang-goyang. Nih jangan-jangan si makhluk anak itu ya goyang main kuda-kudaan. Ih, gue langsung. Mudah-mudahan sih nggak sampai mengganggu ya, termasuk malam ini ya Mbak Cahya. Iya, Ya. jangan dong. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya, boleh. Berikut ini akan hadir seorang pria yang kecanduan mempelajari ilmu hitam demi mencelakai orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Riza. Selamat malam Mas Riza. Anda kok terlihat seperti kayak lagi was-was dan nggak nyaman. Boleh saya ketakutan minta gitu. garam? Kenapa? Boleh saya minta air garam? Tim FD boleh bantu nggak minta air garam? Kenapa ya kalau kami boleh tahu untuk apa? Saya nggak nyaman dengan tempat ini. Apa yang bikin nggak nyaman itu apa yang dirasain? Saya butuh pelindung. Air garam. Iya, kita lagi siapin air garam ya. Betul, pelindung dari apa sih? Anda terancam dari apa? Bukan saya yang terancam dari apa-apa, tapi teman-teman sekalian. Kenapa? Air garam. Buruan dong. Cepetan. Iya, lagi disiapin. Tapi sambil nunggu datang, boleh diceritain dulu nggak? Sebelumnya ini sejak kapan merasa was-was dan butuh air garam seperti ini, Mas Riza? Ini mama lu. Saya hampir 5 tahun seperti ini. Mhm. Semenjak saya bersemedi di suatu goa. Untuk apa waktu itu tujuannya bersemedi di sana? Karena dendam Dendam sama seseorang. sahabat, teman, tetangga, keluarga, Orang yang menghancurkan hidup saya. pacar? Saya tidak mau menyebutkan. Perempuan Nggak apa mau. laki-laki? Perempuan, laki-laki? Saya tidak mau menyebutkan. Nggak mau jawab juga. Tapi waktu itu kenapa? Apa yang dia lakuin sampai Mas Riza segitu nekatnya? Dia menghancurkan hidup saya. Saya ingin balas dendam. Dengan cara apa? Semedi mencari apa? Bantuan gaib gitu. Ya, Waktu semedi apa yang terjadi? Ada yang ditemuin nggak? ada. Apa
apa? Banyak hal yang saya temukan. Seperti? Banyak pengikut saya. Pengikut. Saya banyak yang ikutin. Terus? Banyak yang mengikutin saya. Tolong air garam cepat. Oke, ini kita untungnya bisa menyediakan air garam ini. Tolong. Kalau nggak ada air garam, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kesurupan massal. Oh. Oke. Dia menentukan diri sendiri ya? Iya, dia ngerasa justru kayak ngelindungin. Melindungi diri sendiri. Nggak tahu ngelindungin dari badan dia supaya nggak keluar, Oh. atau justru sebaliknya. Oke, sudah cukup Mas Riza? Sudah cukup. Jadi sejak 5 tahun yang lalu Anda melakukan semedi dan sekarang merasa selalu ada yang ngikutin dan ini bisa membahayakan orang lain. Tujuannya datang malam hari ini ke menembus mata batin untuk apa? Menghilangkan ini semua. Mengusir ya? Iya. Menghilangkan semuanya. Baik, kami akan ajak Anda kalau begitu langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Riza, terlahir tanggal 4 November 1992 dengan nomor rumah 19. Sosok yang memiliki karakter mempunyai komitmen yang kuat dan pekerja keras. Saya melihat banyak sekali orang yang tidak suka pada sosok Riza. Sehingga banyak sekali konflik yang terjadi pada kehidupannya. Dari mata batin saya mengatakan, ia menyimpan amarahnya dan menggunakan ilmu hitam sebagai pelampiasannya. Saya merasakan adanya energi yang sangat kuat sekali dari tubuhnya. Energi ini banyak sekali mengundang makhluk halus untuk hal yang negatif dan berujung maut. Saya mendengar suara sosok makhluk halus di kuping saya dan saya merasakan bulu kuduk saya merinding dan ada jarak di antara saya dengan makhluk halus tersebut dekat sekali. Saya ingin membakar ini. Semoga semua makhluk halus bisa tenang jiwanya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Saya ingin membacakannya dari sini. Riza, dengan tanggal lahir 4 bulan 11 1992 dan nomor rumah 9. Apakah itu betul? Betul. Kok saya melihat ada sisir ya di situ ya? Sisirnya siapa ya? Ada apa? Apakah ada kaitannya dengan partisipan kita? Saya lihat. Oh, balik sana. Ternyata saya menemukan sisir untuk menyisir partisipan kita agar nggak emosian.
dari tadi memang dia terlihat kayak insecure, nggak nyaman, Yes. ketakutan. Begitu datang dia bilang dia ngerasa diikutin dan minta air garam supaya nggak ada kerasukan massal. Iya. 5 tahun yang lalu dia semedi karena sakit hati di gunung dan waktu itu memanggil makhluk-makhluk gaib untuk menuntaskan dendamnya dia. Tapi dia belum sempat cerita apa yang terjadi setelah itu. Yang jelas malam hari ini dia datang ke sini untuk melepas semuanya. Baiklah, saya minta tangannya dong. Yang sebelah situ. Kamu pikirin satu nama ya, nanti kamu tulis. Kamu tulis satu nama deh. Jangan. No, you have to write. Tulis Silakan. satu nama. Jangan. Apakah ada kaitannya? Siapapun itu, bebas. Janganlah. No, it's okay. Satu nama bisa yang baca Mbak Mila kenal atau enggak, terserah. Mudah-mudahan justru kita bisa ngebantu Riza. Pasti ada kaitannya. Pasti ada kaitan. Pasti ada kaitannya. Kalau di sini semuanya udah ada kaitannya, entah itu sisir, entah itu agar, semuanya ada koneksinya. Iya. Aduh jangan ditulis, gak boleh, nggak mau, nggak biar nggak mau ketahuan. Roy Tulis tiba-tiba aja bisa nama ngerasa yang asal, yang ada di Iya. tersirat. random juga nggak apa-apa ya. Random. Apapun, siapapun. Karena udah menyampaikan energinya buat Mbak Cahaya Kamila, right? Oke, Mbak Mila boleh sambil Bis, kita berpikir. juga ya? Ya, dibayangin namanya. Jangan, jangan. Siapapun itu. Siapapun. Siapapun. Siapa ya? Tangannya mengepel loh dia. Iya makanya, Mas Riza setelah tadi disisir, apa rasanya? Aduh, selain nama itu aku nggak tahu lagi nama Relax. siapa yang mau aku tulis. Udah just right. Mas Riza masih baik-baik aja, bisa mengendalikan diri, semua pikirannya. Tadi dia yang nendangin Iya. meja bukan sih? Yang mukul-mukul meja. Tadi belum. Dia Tadi dia ya minta air garam soalnya. kayak gini nih. Ya. Inisial aja ya. Oh, nama lengkap. Siapa? Oke. Habis nggak mungkin aku nulis nama yang aku pengen tulis. Adakah keterkaitan Riza dengan apakah kamu mengenal nama sebelumnya? Saya tak suka dengan orang itu. Kenapa? Dia Kau macam- mengenal nya. Ini Saya yang mengenal. versinya ini itu you random kan, kamu random. Tapi sebenarnya alam semesta itu membuat itu menjadi historinya dia gitu, bagian dari hidupnya dia gitu. Tapi orang yang sama atau enggak? Different, beda. Beda. Tapi namanya yang sama. Coba kamu tulis lagi deh nama yang lain. Aduh, Dia akan bisa menjawab siapa-siapa aja itu orang sebenarnya. Ini jadi dalam hidupnya Mas Riza ada juga seorang yang namanya ini pantesan tadi agak berat dan bingung cari namanya, tapi begitu keluar pernah kenal sama seorang namanya. Saya sangat mengenal orang itu. Coba lagi tulis lagi. Coba. Ya, coba lagi tulis lagi. siapa ya? Kayaknya aku kepikiran nama ini sih. Dari tadi kepikiran nama ini. Iya, maksudnya nggak tahu karena ada aja temen aku. Loh. Saya takut loh ini. Ini kenapa ya Roy? Kenapa tiba-tiba disebut namain dia melakukan kayak gini? Terus ada bau yang amis. Ada bau yang amis banget. Iya ya? Air garam. Wah. Sebentar, tujuannya apa? Untuk apa? Ketika orang yang sudah menulis nama dia atau mengingat-ingatkan sama dia, dia akan mati. Siapa? Oh, setiap kali ada yang nulis nama ini, dia akan mati. Yang dimaksud Bau ini ya, bau. Coba aja diturutin dulu mungkin. Saya butuh jidatnya. di keningnya gitu. Iya. Sudah sini. Nggak mau.
Gimana, Roy? Tolong. Coba asal tidak menyakiti ya. Tidak menyakiti. Tapi nanti nggak bisa hilang dong itu. Pakai tisu basah. Maksudnya Tuh, kamu kan siapa langsung sih? pakai ini. Kalau di sini lebih Lebih tajam. Nggak mau. Ini bagian dari prosesi ritual atau apa sih ini? iya. Oke. Ini bagian dari ritualnya dia. Jadi ya udah kalau bisa Terserah ibu kalau tidak mau. Maksudnya gimana sih? Jadi menurut Mas Riza, setiap ada orang yang menyebut atau menulis nama itu terancam kematian. Siapa? Saya tidak suka Sama setiap orang menyebut nama. Saya tidak suka. coba diturutin mungkin ada solusi. Jadi harus gimana? Kita mau pindah duduknya di situ. Tapi ini tidak membahayakan ya. Tidak membahayakan. Oke, baiklah, saya setuju kalau gitu. Boleh saya pinjam keningnya? Silakan. Kenapa Yang punya harus- badan. Saya menyerahkan langsung ke Mbak Cahaya kan. Enggak, ini tujuannya apa? Kita pengen tahu deh sekali lagi. Kalau dikasih keningnya, apa yang akan terjadi ini untuk apa sebenarnya Mas Riza? Supaya si Mbak ini tidak kena. Tapi janji nggak ngelakuin apapun. Tidak. ada menyentuh badan. Tidak menyentuh badan, cuman hanya kening saja. Tidak boleh beda menyentuh Tidak. badan, tarik-tarikan. Menurut kamu ini modus atau yang beneran, Roy? Kelihatan dari matanya sih bagian dari prosesi ritual ya. Jadi Emang ada yakin tanda pasti hitam saya gitu akan aja. selamat? Maksudnya emang saya gara-gara nulis ini kenapa saya tuh suruh nulis nama sih? Tadi saya nyebarin energi ke Mbak Cahaya Kamila, kemudian saya menyuruh kamu nulis dan ternyata memang ada keterkaitan antara yang ditulis dan Mbak Cahaya Jadi saya Kamila. kena. Jadi kayak zzzz gitu. Tapi kan jadi sering kena. Iya sih. Jadi harus gimana? Pakai itu? Iya Mbak. Emang udah pasti harus begitu? Pakai spidol Saya terserah langsung Mbak, kan lebih terserah Mbak. aman. Mbak mau celaka atau tidak itu. Jangan dong. Jangan dong. Beneran- Jangan, dong. kita nggak pengen Masa itu. emang jangan, bisa jangan. gitu sih? Ya kita coba. Jangan Kalau dong. misalnya ini kan nggak Gara-gara- higienis ya, pakai tangan kan itu kotor ya, Ya. nggak higienis. Kau kan bisa pakai spidol. Mana pasti yakin ini harus. apa? Tanah ini. Kena dari dia Ini apa? juga tuh pasti. Apa ini ya? Nggak tahu deh. Tadi sih Kok nggak bisa ada. sih masuk ke dalam? Apa ya? Ya, Tadi kamu aneh. udah kenain saya kali ya? Saya tidak pernah menyentuh Mbak sedikit pun. Tadi? Oh, kok bisa ya? Aneh Ada banget. di situ. Tadi waktu ini saya kan pasti udah kena kan? Bisa kena sih. Kamu yakin nih kalau misalnya yang ngelakuin ini nggak terjadi apa-apa? Tidak Nggak. ada penyentuhan badan, tidak ada gerak-gerak. Tapi ini bener lihat deh, kamera mungkin bisa cek ya. Ini Mbak Cahaya Kamila pakai baju, udah gitu ini ada coretan spidol di dalamnya Dan kainnya itu dan nggak. bajunya nggak ada bekasnya, Roy. Iya. Kok bisa ya? Ini saya ntar kenapa-napa nggak sih? Ini coretan spidol. Iya. Tapi nggak Tapi ada bajunya- kainnya tuh nggak berbekas tuh, lihat deh. Kain Nggak kena lace-nya. apa-apa. Tuh. Ya. Aneh. Saya nggak kenapa-napa kan? Enggak sih harusnya. Oke, ini kita nggak mau terjadi hal yang nggak diinginkan lebih parah lagi. Mbak Mila boleh ya. Pasar tujuannya kita bantuin Mas Riza. Mungkin tadi Roy maksudnya adalah mau mancing ini untuk keluar. Itu rambutnya sehingga dicap bisa ya? bener-bener Iya. diusir. Oke, silakan. Tolong Mas Roy, hadapkan saya. Duh jadi coret-coret banget nih kayaknya. Enggak. Ini pasti benar harus begini. Enggak, iya. Dah, Coba nggak lihat. ada. Nggak ada. Videonya tidak ada. Oke, nih. Bos, pelan-pelan aja nggak usah ditekan kalau Iya. cuma nandain kan kasihan juga Tapi harus orang gini, sakit. Prosesi ritual dia memang aneh sih. Oke sih. Jadi dua nama ini Tidak dihapus. ada kaitannya dengan makhluk gaib yang menghantui Mas Riza. Iya. Dan mereka nggak akan ganggu sekarang ke Mbak Cahaya Kamila. Tidak. Sebulan lalu ada yang ngungkit-ngungkit masalah ini berakhir di rumah sakit.
Ih, jangan sampai lah. Jadi saya pertebal dulu ya sekali lagi. Nama ternyata itu adalah kolega kamu nih ya. Iya. Dia secara tidak sengaja tuh dia udah blur dan udah nggak tahu ada di mana dan segala macam dan dia menuliskan nama. Ternyata ini orang yang pernah menyakiti kamu gitu ya. Merusak hidup saya. Oh. Bisa dihilang nggak sih? Bisa. Nanti kita hilang.